KPK temukan bukti suap usai geledah kantor Khofifah CS. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan tersebut dengan mengumumkan dan juga melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dari konstruksi perkara, termasuk siapa yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka serta pasal-pasalnya. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan mengingat waktu kami persilahkan 3 orang penanya kita fokuskan ya terkait dengan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah. Terkait dengan tindakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 diantaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Jadi KPK itu sebenarnya sudah melakukan kajian sistem dalam dana hibah dan bantuan sosial, yaitu di tahun 2010. Melihat bahwa tahun-tahun sebelumnya itu dana hibah itu dan bantuan sosial itu banyak disimpangkan oleh oknum-oknum yang ada di pemerintah daerah, bisa itu kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, legislatif itu ikut di dalamnya, itu selalu seperti itu. Betul. Ya. Jadi dalam kasus yang baru dilakukan oleh KPK OTT ini, memang kalau proses pencairan itu adalah murni dari eksekutif, dari misalnya pemerintah provinsi dalam hal ini kan masalahnya di provinsi itu. Ya. Tapi sebelumnya, yaitu DPRD itu kan menyetujui APBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Betul. Nah, jadi antara lain slot atau pengalokasian dari APBD itu adalah untuk bantuan sosial yang sudah desain sedemikian rupa dengan oknum-oknum tertentu ini kemana arahnya itu sudah dari awal seperti itu. Bisnis.com Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis 22 Desember 2022. Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bapeda Jatim. Ahli mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Analisa dan penyitaan segera akan dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini, katanya. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Penggeledahan ini terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatua P. Simanjuntak. Selain kantor Khofifah, KPK juga menggeledah kantor Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekretariat Daerah hingga Bapeda Jatim. Betul, hari ini 21 Desember, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah dan Bapeda Jatim. Kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 21 Desember 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pemeriksaan siapa saja yang mengetahui kasus dugaan suap, pengurusan alokasi dana hibah, pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim, senilai 7,8 triliun rupiah.
Tak terkecuali, pemeriksaan oleh penyidik KPK bisa menyasar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Terlebih, KPK sebelumnya telah menggeledah ruang kerja Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak pada Rabu 21 Desember 2022. Siapapun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka, sehingga menjadi makin terang dan jelas. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. Jika nantinya para pihak termasuk Khofifah dan Emil Dardak dipanggil, Ali berharap agar dapat bersikap kooperatif menjalani pemeriksaan. Untuk itu, KPK berharap pihak yang nanti dipanggil untuk kooperatif hadir, ujar Ali Fikri. Lebih lanjut, Ali Fikri menjelaskan alasan penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak tersebut. Menurutnya, upaya penggeledahan bisa menyasar kemana saja. Upaya itu dilakukan untuk mencari bukti guna memperkuat penyidik yang tengah dilakukan KPK. Ya, dalam rangka kebutuhan penyidikan untuk mencari bukti yang diperlukan, maka penggeledahan dapat dilakukan di mana saja yang diduga ada bukti perkara tersebut, kata Ali. Sebelumnya, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu 21 Desember. Jumlah penyidik memasuki ruang kerja Khofifah sekitar pukul 17.00 WIB. Sejumlah petugas KPK yang melakukan penggeledahan terlihat mengenakan pakaian kemeja sambil membawa tas ransel. Selain itu, di antara mereka juga ada yang mengenakan rompi berwarna krem bertuliskan KPK. Di tengah penggeledahan di ruang kerja Khofifah, beberapa penyidik itu kemudian keluar dari ruang kerja orang nomor 1 di Jawa Timur itu sekitar pukul 17.30 WIB. Penyidik lainnya kemudian terlihat memasuki ruang kerja Sekda Provinsi Jawa Timur. Kemudian, sebagian lagi masuk ke ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Adapun KPK telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Jatim. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahatua P. Simanjuntak STPS dan Rusdi RS selaku staf ahli STPS sebagai penerima suap.